Luka yang diakibatkan pengkhianatan ini sangat besar. Kita memang tidak mengkhianati dengan dramatis seperti Yudas Iskariot. Tetapi ada saatnya kita mengkhianati Yesus dengan berbagai cara sehari-hari. Yudas Iskariot mengkhianati secara terang-terangan. Tetapi kita mungkin saja mengkhianati dengan cara yang lebih halus. Demi keuntungan pribadi, pura-pura tidak mengenal Yesus dan juga menggunakan Dia. Ketika Yesus menghadapi para murid, Ia tak pernah berubah. Kasih yang kita alami di dunia pasti berubah. Kasih yang tidak berubah itu tidak ada di dunia. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih yang tak berubah. Semakin besar kasih, semakin besar rasa sakit dari pengkhianatan. Pengkhianatan meninggalkan luka yang dalam. Kita sulit mengira-ngira penderitaan yang dialami oleh Yesus. Bagaimana caranya mengatasi ini? Tidak hanya itu, Ia juga memanggilnya seorang sahabat. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya adalah doa di Taman Getsemani. Tuhan tahu bukan hanya tentang salib, tetapi juga tentang pengkhianatan dan pelarian para murid. Yesus tahu dari awal tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Tuhan mengubah semuanya ini dalam doa yang tulus di Getsemani. Di sini kita bisa melihat kekuatan doa. Yesus memutuskan untuk menerima apapun yang akan datang melalui doa. Tuhan mengubah kebencian menjadi kasih. Tuhan tidak goyah dalam luka pengkhianatan. Mengapa doa itu perlu? Sebelum Yesus menang di kayu salib, Ia telah menang di Getsemani. Bahkan menang di hadapan pengkhianatan Yudas Iskariot. Yesus hidup sesuai firman. Dia tidak hanya berfirman, "Kasihilah musuhmu," tetapi benar-benar mengasihi musuhnya. Yang penting adalah setelah pengkhianatan, yang penting pulih. Siapapun dapat berbuat dosa dalam sekejap. Adakah orang yang tidak pernah berbuat salah? Bagaimana caranya pulih? Kita dapat hidup kalau mencari pengampunan. Bertobatlah, kembalilah sekarang. Mungkin hal ini adalah pesan yang ingin Ia sampaikan melalui Yudas. Saudara, kita melihat kegagalan para murid. Apakah itu karena mereka lemah? Tentu mereka lemah. Tetapi faktor utama kegagalan mereka adalah gagal berdoa. Berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus bersiap melalui doa. Kalau kita tidak berdoa untuk pencobaan yang menanti kita, maka kita akan menghabiskan tenaga di hal yang sia-sia. Semangat kita habis di hal yang sia-sia, lalu kita terjatuh. Ada satu hal yang harus selalu kita periksa melalui Alkitab, yaitu kegagalan total manusia. Akan tetapi dalam Alkitab ada yang mengalahkan hal ini. Kehendak Allah untuk menyelamatkan kita. Meskipun manusia gagal, keselamatan Allah tidak pernah gagal. Karya penyelamatan terlaksana oleh kehendak Allah, bukan oleh manusia. Saudara yang kekasih, saya berdoa agar kita sebagai murid-murid Kristus yang berjalan di jalan salib, tidak menyimpang dari jalan iman dan dari jalan para murid. Bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita sebagai murid Tuhan yang berharga dalam nama Yesus. Amin.